Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat siang, hadirin sekalian. Saya Isdana Helga, selaku jurnalis serta pemandu acara pada kesempatan kali ini dalam forum diskusi publik yang bertajuk Beras Mahal Gara-gara Bansos, Pemilu, Kepemimpinan Prabowo jadi sorotan. Kita semua menyadari harga beras meroket. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini akibat distribusi bansos secara besar-besaran yang dilakukan menjelang pemilu? Dan pada hari ini kita akan membedah persoalan ini secara jujur, terbuka, dan kritis bersama ketiga para narasumber yang hadir langsung di tengah kita. Perkenalkan para narasumber kita siang ini. Yang pertama, ada Bapak Lufi, seorang pengamat hukum dan kebijakan publik. Selanjutnya, ada Ibu Agnesa, seorang ekonom dan peneliti pangan nasional. Dan yang terakhir, ada Mbak Nur, seorang aktivis sosial dan penggerak masyarakat. Berikan tepuk tangannya kepada ketiga narasumber yang telah hadir pada ini. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya Ibu Mbak Nur? Baik bang, kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Senang bertemu kembali ya. Kita sudah lama ya tidak Iya. berjumpa. Gimana Pak? Kita akan berbincang-bincang terkait kenaikan harga beras saat ini, Pak. Pak Lufi, banyak pihak menuding bahwa program bansos menjelang pemilu sebagai penyebab kenaikan harga beras. Menurut Anda, apakah bansos ini sebagai bentuk rasa kepedulian masyarakat atau justru alat manipulasi politik nih Pak Lufi? Jadi menanggapi pertanyaan dari Mbak Isdana, telah kita ketahui ya Mbak, bahwa negara kita, negara Indonesia ini sering disebut sebagai negara konoha. Karena banyak pemimpin dan pemerintahannya itu haus dengan kekuasaan. Jadi jelas sekali Mbak, kalau program bansos ini bisa dibilang sebagai alat manipulasi politik. Karena pada saat itu pemerintah ini membeli beras ini secara besar-besaran Mbak. Sehingga stok bahan pangan di pasar ini mengganggu rakyat gitu Mbak. Jadi program bansos ini tidak bisa dibilang hanya sekedar bantuan saja Mbak, tetapi ini merupakan salah satu strategi mereka untuk mencari suara di rakyat, seperti itu. Oh begitu, baik. Terima kasih Bapak Lufi. Selanjutnya, Ibu Agnesa, apakah Anda melihat ada pola distribusi bansos yang tidak proporsional? Atau Anda percaya sepenuhnya bahwa ini hanyalah mekanisme pasar biasa, Bu? Iya, kalau menurut saya kita tuh juga harus hati-hati ya, Mbak. Karena kan distribusi ini kan juga belum rata. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan seperti program bansos, terus cuaca, logistik, dan inefisiensi dari rantai pasok yang begini. Baik, terima kasih Bu Agnesa. Selanjutnya, Mbak Nur, bagaimana suara rakyat terkait persoalan ini, Mbak? Apa mereka merasa bansos benar-benar membantu atau justru makin memperkeruh keadaan nih, Mbak? Baik Mbak, kalau dari segi rakyat yang melihat sendiri, pasti bansos itu datang dari kampanye. Lalu beras hilang dan harga pasti melonjak. Tentunya masyarakat merasa sangat kecewa dan merasa dimanfaatkan. Baik, jadi kita sedang melihat konsekuensi politik pencitraan ya. Dan apakah hal ini menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo nih, Pak? Pastinya Mbak, karena ini menjadi salah satu beban atau ancaman pada masa pemerintahan Prabowo. Karena kredibilitas kepemimpinan pada pemerintahan Prabowo ini bisa menjadi terancam sejak awal gitu Mbak. Seperti itu. Pak, kita juga nggak boleh menyalahkan presiden dan warisan pemimpin dari sebelumnya. Karena kan kita tahu, kita tuh harus butuh waktu untuk proses perubahan dan eksekusi. Seperti itu Mbak. Iya. Berikutnya, Pak Nur, Anda menyuarakan keresahan rakyat ya. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama untuk menanggulangi gejolak harga beras ini, Mbak? Baik, yang seharusnya pemerintah lakukan ya Mbak untuk saat ini, yaitu yang pertama, kita harus membuka data transparan soal stok beras itu sendiri. Jangan main-main di balik angka statistik itu ya. Dan yang kedua, kita harus menghentikan program pencitraan seperti janji makan siang gratis. Kalaupun rakyat sendiri kita ya, produksi pangannya juga masih sekeropos.
Setuju, Pak. Saya setuju dengan pendapat Mbak Nama. Karena transparansi ini bisa menjadi salah satu kunci kita. Karena jadi pemerintah ini tidak hanya melakukan sosialisasi saja atau kampanye-kampanye dan berretorika saja gitu, Mbak. Karena kalau kita berretorika terus, nanti itu akan sangat membahayakan. Seperti itu. Lalu kita juga tidak boleh dong melupakan proses transisi dari kekuasaan pemerintahan. Karena kita juga tidak bisa langsung membenahi proses itu dengan begitu saja. Loh Bu, kalau rakyat disuruh sabar terus menerus, lama-lama sabar itu bisa habis loh. Dan kalau sabar itu lama-lama bisa habis, bukan cuma sabar yang habis. Betul, Iya, baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada para hadirin yang setia menyimak diskusi publik pada kesempatan kali ini. Siang ini kita belajar bahwa harga beras bukan sekedar ukuran angka, namun juga mengenai moral, kebijakan, dan arah kepemimpinan. Kita berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto segera menjalankan langkah konkret untuk menstabilkan harga beras dan memenuhi janji politik yang sudah ia ucapkan. Saya Isdana Helga, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam diskusi publik berikutnya. Salam politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.